Yang kedua ini Tuhan masih berikan kita waktu, kesempatan, dan kesehatan, lalu kita bisa datang dalam rumah Tuhan dalam rangka berbakti beribadah mempermuliakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan supaya kita hari ini semua diberkati firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Jika sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan semai jika kita menjadi lemah. Sekali lagi kami akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di mana saudaraku mengingatkan mereka pada waktu itu, dan sekaligus hari ini firman ini datang mengingatkan saya, datang mengingatkan saudara, dan datang mengingatkan kita. Sebab firman Tuhan ini tidak pernah jemu-jemu mengingatkan siapa saja pun, terkhususnya di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu ada 9 buah roh. Salah satunya adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu ketika seseorang ada dipimpin oleh roh, maka mereka menjadi anak-anak Allah, sehingga mereka mampu dan sanggup untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tanpa seseorang itu dipimpin oleh roh, mustahil seseorang itu dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada kalanya orang melakukan kebaikan tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita melakukan kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Firman-Nya tadi katakan dalam bacaan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosannya berbuat baik. Tema kita hari ini, tetaplah berbuat baik. Kapan saja, di mana saja, mari kita tetap berbuat baik. Saudara-saudara, kenapa kita berbuat baik? Karena berbuat baik adalah sebuah investasi kita nanti ke dalam surga. Investasi saya, investasi saudara. Ketika kita berbuat baik, maka itulah nanti yang kita tuai. Maka ketika kita berbuat jahat, maka itulah nanti yang kita tuai. Artinya kita saudara selaksana seperti orang petani sedang menabur kebaikan-kebaikan Allah.
kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita tabur hari ini, itu nanti yang saudara dan saya tuai. Maka firman ini mengingatkan kepada saudara, kepada saya, di seharian kita, Tuhan inginkan sesuai yang disampaikan Rasul Paulus ini, supaya jangan jemu-jemu berbuat baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, dari ayat firman Tuhan ini ada dua hal yang mau kita perhatikan hari ini, yang menjadi kepunyaan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Ini dikatakan dalam Filipi 4. Kita lihat ini Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat kelima dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi saudara-saudara, kita berbuat baik itu kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang tertentu. Ada kalanya orang berbuat baik kepada orang tertentu karena dia tahu ada sesuatu yang dia perlukan, ada sesuatu yang dia butuhkan, ada sesuatu yang dia inginkan dari seseorang tertentu itu, sehingga dia berbuat baik. Tuhan Yesus tidak maksud demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus inginkan kita berbuat baik dari hati yang dalam, yang digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kepada semua orang, tanpa melihat siapa mereka itu, tanpa memandang siapa mereka itu. Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara, kita harus berbuat baik seperti Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik kepada saya dan kepada saudara dan kepada umatnya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi. Jadi hari ini kita mau diajar berbuat baik seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini, saudaraku, supaya kita berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali siapapun mereka. Artinya saudara-saudaraku tidak melakukan kepada satu orang tertentu, oh karena ini baik samaku dan aku berbuat baik. Maka firman Tuhan katakan orang yang demikian, saudaraku, apa gunanya kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik? Dan itu saudara-saudara hal biasa, hal normal. Maka tidak ada bedanya kita dengan dunia. Sebab kenapa saudaraku, dalam ayat yang lain penjahat aja pun bisa melakukan yang baik kepada sesama penjahat. Mereka itu melakukan sesama penjahat yang baik. Berarti saudara, kalau kita melakukan yang baik kepada orang yang berbuat baik, hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita tidak ada bedanya dengan dunia. Dan Tuhan inginkan kita berbeda dengan dunia ini. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berbeda dengan dunia ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan inginkan kita berbuat baik kepada setiap orang, kepada orang lemah atau kepada orang yang lebih lemah dari kita, tanpa kita mengingat apa yang kita berikan kepada orang. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan,
berbuat baik ini bukan seperti memberikan materi, tidak. Berbuat baik ini apa saja yang dapat kita berikan, sekecil apapun yang dapat kita berikan, itu adalah berbuat baik. Bukan hanya kita ketika kita dapat memberikan uang baru itu berbuat baik, tidak saudara. Mendoakan aja pun berbuat baik, mengingatkan aja pun berbuat baik, menopang aja pun itu berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, mari kita berbuat baik. Sebab katanya tadi saudara-saudara dikatakan ini dalam ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau melakukan yang baik kepada semua orang. Dimulai di sini dikatakan dalam ayat ini, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita mulai dari kita seiman. Haleluya. Tidak akan mungkin kita langsung berbuat baik di luar sana. Padahal di tengah-tengah komunitas kita satu iman dengan kita, tidak ada berbuat baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus berbuat baik? Karena akan tiba waktunya kita akan menuai. Akan tiba waktunya saudara dan saya akan menuai. Firman Tuhan katakan di sini, akan dalam ayat 9 itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Ada nanti waktunya, ada nanti saatnya saudara dan saya akan menuai kebaikan-kebaikan yang kita sedang tabur, kebaikan-kebaikan yang sedang kita tanam. Dan orang yang menanam itu ada waktunya menuai, ada saatnya menuai. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menanam yang baik itu, tentu sekali nanti kita akan menuai yang baik itu di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu saudara-saudaraku, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lebih lemah daripada kita, supaya mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan, mereka dapat melihat kebaikan Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik, ternyata Allah itu baik, ternyata Yesus itu baik, sungguh baik, teramat baik. Lewat mereka, lewat orang lain melihat anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya, melakukan kebaikan dan kebaikan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga kita dikatakan menjadi tulisan yang dapat dibaca. Kita dapat melakukan kebaikan. Artinya saudara-saudaraku, kebaikan yang terpancar dari setiap kehidupan kita, itulah yang dirasakan oleh orang lain. Lalu orang lain akan berkata, benar, mereka itu pengikut Kristus, selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan mereka. Maka mereka lihat itu dari setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu kita perlu teladani perbuatan Tuhan. Apa Yesus lakukan, bahwa dia tidak pernah memandang rendah orang, siapapun mereka. Yesus tidak pernah memandang orang itu rendah. Bapak Ibu Saudaraku, dia telah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Dia tidak pernah memandang orang tertentu. Yesus tidak pernah memandang orang tertentu. Dia hanya tidak memandang orang-orang kaya pada waktu dia ada di tengah-tengah dunia. Dia hanya tidak pernah memandang pejabat-pejabat. Dia melihat, memandang setiap orang, sehingga dia, saudaraku, kalau Sakeus, orang-orang itu melihat waktu itu adalah yang jahat, pemungut cukai. Tuhan tidak memandang Sakeus ini orang jahat, pemungut cukai, yang selalu mengambil untung dari orang-orang waktu itu. Dia tidak melihat demikian, saudaraku. Tetapi Yesus melihat manusia itu, semua orang itu sama di hadapan Allah. Sehingga dia, saudara-saudaraku, tidak pernah memandang setiap orang. Dia tidak pernah memandang orang tertentu. Tetapi Yesus baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang yang paling berdosa pun dia tetap berbuat baik. Dan inilah yang perlu kita perhatikan, kita teladani dalam setiap hidup kita. Ya ayat sama. Perempuan-perempuan saudara itu, dia lihat, dia tidak memandang rendah. Dia ampuni saudara-saudaraku, dia terima saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dari situ kita mau belajar anak-anak Tuhan di air sama ini, supaya kita dapat berbuat baik kepada semua orang, saudara-saudaraku, dari apa yang Yesus lakukan di dunia ini semasa hidupnya. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik kepada semua orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tetap berbuat baik kepada setiap orang yang berbuat jahat kepada kita. Sekalipun orang-orang berbuat jahat kepada kita, bahkan kita lihat saudara-saudara kita banyak yang diganggu, banyak yang mungkin diintimidasi, banyak mungkin dilarang untuk berbakti, beribadah. Namun Tuhan mengajarkan supaya kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin kita berkata, oh tidak setimpal. Harusnya orang itu dihukum sesuai perbuatannya. Mungkin sering orang kita berkata demikian. Tapi sesungguhnya saudaraku, itu bukan hak kita. Itu bukan hak saya, itu bukan hak saudara. Tapi sesungguhnya itu adalah Allah, hak Tuhan, saudara-saudara yang dikasih. Nah saudaraku, memang ini susah melakukan ini. Bahkan sangat sulit. Sebagai kita manusia, sangat-sangat sulit untuk berbuat baik kepada yang jahat. Sangat-sangat tidak mampu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Secara manusia punya kecenderungan membalas kejahatan dengan kejahatan. Normal, biasa saja memang. Tapi hari ini firman ini sebagai anak Allah mengajar saudara, mengajar saya, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudaraku.
Maka ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan saudara-saudaraku, maka kita tidak ada perbedaan kita dengan orang-orang mereka. Tidak ada perbedaannya, sama saja. Jadi untuk menunjukkan saudara dan saya ada perbedaannya dengan orang dunia, dengan orang-orang jahat, maka kita akan mampu, maka kita akan lakukan rencana membalas kejahatan itu dengan kebaikan seperti Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Yesus, yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang itu. Tapi saudara dan saya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mengenal Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih itu, akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Disitulah letak perbedaan saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus dan mengenal Yesus itu, saudara-saudaraku, harus mampu dan sanggup membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Sehingga yang lain katakan, jika kita ditampar pipi kiri itu, maka kita berikan lagi pipi kanan. Artinya saudaraku, bahwa kita mampu memberikan balasan yang baik, tidak balasan yang jahat. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita berbuat baik kepada yang jahat, kita sedang menaruh bara api di kepala orang lain, kata firman Tuhan. Sedang menaruh bara api di kepala orang lain. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa lewat itu saudara-saudaraku, bahwa mereka itu sudah dipermalukan. Bahwa lewat itu saudara-saudaraku, bahwa kita adalah mengalami sebuah kemenangan-kemenangan. Bukan ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lalu kita kalah, tidak saudara-saudara. Tapi sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki kemenangan yang luar biasa, yaitu bahwa kita sedang menaruh bara api di kepala orang. Sebab pembalasan bukan hak kita, tapi sesungguhnya itu hak prerogatif daripada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tak perlu pun kita balas, sesungguhnya Tuhan ada perhatikan. Saudara ingat Menara Babel, tembok Jericho, mereka tidak balas. Tapi ketahuilah saudara-saudara bahwa sebenarnya sesungguhnya Tuhan itu ada berada di pihak saudara, ada berada di pihak kita, sungguh peduli dan perhatikan setiap kehidupan kita setiap saat, saudara-saudara. Sekalipun kita tidak membalas dengan fisik, tapi sesungguhnya Allah kita yang maha perkasa, maha luar biasa itu, sanggup membalaskan setiap kejahatan-kejahatan yang orang-orang berbuat kepada saudara dan kepada kita, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, hari ini tugas kita adalah setia melakukan setiap perintah Tuhan, setia dan taat melakukan setiap perintah Tuhan. Perintah Tuhan salah satunya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saudara dan saya mampu melakukan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya bahwa saudara dan saya taat melakukan perintah Tuhan. Tapi ketika kita balas dengan fisik kita kejahatan orang lain, berarti saudara gagal dan saya gagal melakukan perintah Tuhan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari jangan kita balas. Tetapi yang kita lakukanlah firman Tuhan. Dengan kita datang sujud, berdoa, memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menjamah hati mereka, mengubahkan hati mereka, sehingga mereka menerima pertobatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup orang itu, saudara-saudara yang dikasihi. Hari ini saudaraku, firman ini kita perhatikan dalam satu ayat Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Kira-kira apa dibaca, tuliskan sana. Ada yang menemukan? Demikian. Roma 12 ayat 21. Janganlah. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kadangkala kita seakan-akan kalah ketika tidak membalas, tapi sesungguhnya kita tidak kalah. Tapi Tuhan ajari kita, Tuhan perlengkapi kita, dan Tuhan perintahkan kepada kita, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Mungkin dalam ayat-ayat yang lain dikatakan lawanlah musuh. Dan melawan itu Tuhan ajar tidak dengan fisik, tidak dengan kejahatan orang itu. Sebab suatu yang tertinggi saudaraku, ketika kita mampu tidak membalas kejahatan, itu sesuatu perilaku yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Nah, di sini Tuhan katakan, jangan kamu kalah dengan kejahatan itu. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membalas kejahatan, berarti kita termasuk bagian yang melakukan kejahatan. Kita melakukan kejahatan. Ketika kita melakukan kejahatan, maka di sanalah kita dikatakan kalah. Tapi ketika kita, saudaraku, tidak lakukan kejahatan, tapi kita balas, saudaraku, dengan kita kalahkan dengan kebaikan, maka disitulah kata kita, saudaraku, adalah pemenang-pemenang yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Maka ketika kita berbuat baik, kita telah mengalahkan kejahatan itu, saudara-saudaraku. Meskipun seolah-olah kita kalah, tetapi percayalah, kebaikan itu urusan kita dengan Allah. Ketika kita berbuat baik, maka itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan orang lain itu, saudara. Ketika kita berbuat baik, urusan kita kepada Allah. Maka ketika kita berbuat baik, saudara-saudaraku, dan Allah berurusan dengan kita, dan Tuhan dan kita berurusan dengan Allah, di sanalah kita, saudara-saudaraku, nanti akan menuai sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika tiba waktunya nanti, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat bahwa jemaat Tuhan yang ada di gereja Kampung Baru Sungkupan selalu berbuat baik. Dan urusan kita kepada Tuhan, ketika kita berbuat baik, maka yang baik nanti yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Kalau tadi pujian kita, mana yang kita pilih? Surga atau neraka? Ketika kita berbuat jahat, saudara-saudara, otomatis saudara dan saya akan masuk ke dalam neraka yang jahat itu. Tetapi ketika kita berbuat baik, sudah otomatis bagian saudara, bagian saya adalah surga. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalahkan
kejahatan dengan kebaikan. Dimanapun kita berada, berat pun itu seolah-olah kita kalah. Tapi sesungguhnya saudara dan saya adalah memperoleh kemenangan-kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Dengan Tuhan, bukan dengan orang lain itu, saudaraku, kita berurusan. Tapi kita berurusan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jika kita berurusan kepada Tuhan, mari kita percayakan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, ayat yang terakhir kita baca 1 Petrus, ayat penutup bagi kita. 1 Petrus 3 ayat 9. Sudah ditemukan? Kita akan semua membaca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah, sudah ditemukan? 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab berkat sampai situ aja, sebab nanti tidak selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih itu firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi agar kita memperoleh berkat itu, maka kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita mencaci maki dengan caci maki. Risikonya saudara-saudara, maka kita akan sulit mendapatkan berkat daripada Allah. Akan sulit mendapatkan keran-keran berkat daripada Tuhan. Sebab firman ini adalah berkat yang Allah, perkataan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan bahwa ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, tetaplah taat dan setia melakukan firman Tuhan, dan kita akan menemui segala sesuatu daripada Tuhan. Jadi kalau saya diberkati Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, tetap taat melakukan firman Tuhan. Jangan mau mencaci maki ketika dicaci maki. Jangan membalas kejahatan ketika dibalaskan kejahatan kepada kita. Supaya apa tujuannya? Supaya berkat itu jangan terhambat, jangan terhalang bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan ini perlu perenungan bagi kita. Andai kata selama ini ketika orang jahat bagi kita, masih kita balas jahat. Nah, hari ini kita diingatkan, bisa jadi itu membuat terhambat berkat Tuhan itu kepada saudara dan saya. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani, mungkin saudara-saudaraku akan terhambat. Dengan kata lain, saudara-saudaraku tidak mempercayai Tuhan lagi, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak mengandalkan Yesus lagi, selalu membatasi kuasa Tuhan saudara-saudara. Maka Tuhan akan berkata, bagaimana saya memberkati kamu? Perintahku pun tidak pernah kau turuti, tidak pernah kau lakukan, selalu kamu abaikan. Kamu menimpa ke kiri ke kanan. Ketika terjadi sesuatu bagimu, ketika seakan-akan berat hidupmu, adakah kamu percaya kepada saya dengan iman yang teguh kepada saya? Mungkin Tuhan akan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita yang hadir hari ini. Kalau ketika kita tidak percaya firman Allah, tidak percaya perkataan Allah, dan saudara-saudara
Di sana kita sebenarnya sudah mengalami kekeringan. Maka tidak ubahnya saudara dan saya seperti pohon yang kering itu, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada artinya, yang tidak mengeluarkan buah ini, baiklah ini ditebang. Seperti khotbah kita beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara. Tapi ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman-Nya dan beriman akan firman-Nya, keajaiban yang luar biasa akan sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita pribadi pun keluarga lepas keluarga. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik orang lain, baik siapa saja pun, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Sedemikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini, karena Tuhan yang memiliki firman, menggenapinya dan menaruh di dalam setiap kehidupan kita. Terpuji dan mulia Tuhan pada siang hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Mari kita